ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな。 Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Di part sebelumnya terlihat Liu Feng yang menemani Mina di hari ulang tahunnya dan bercinta dan mematikan lilin di kamar tersebut. Ya, kita lanjut di part setelahnya. Di part setelahnya diperlihatkan suatu map kota Xiang, kerajaan Yingluo. Ternyata ini aku jelaskan kepada kalian yang belum paham ya. Kota Xiang ini dia adalah salah satu kota di kerajaan Yingluo. Jadi kota Xiang ini adalah sebuah kotanya di suatu kerajaannya. Kerajaan tempat kota Xiang berada disebut kerajaan Yingluo dengan luas sekitar 200.000 km persegi. Di dekat sini ada negara paling kuat di dekatnya, yaitu adalah ibu kota kerajaan Yingluo, memiliki populasi sekitar 100.000 orang. Setelah itu kita diperlihatkan di sini seseorang yang menaiki perahu. Raja Yingluo City ada di sini. Dia adalah utusan dari Paman Suwolo. Terlihat di sini dia beranjak ke kota lain. Meskipun Wangdu jauh lebih buruk dari kota Xiang, ada juga biaya untuk masuk kota ini ternyata dia ke Wangdu. Di sini terlihat orang-orang tidak bisa masuk sembarangan ke sana, harus membayar uang. Warga sipil biasa tidak mampu untuk memasuki kota karena butuh uang untuk masuknya. Dia melihat orang di sana. Ide menjijikan. Yang disebut dengan bangsawan di sini bahkan dibandingkan dengan warga sipil kota Xiang kami, mereka ini lebih buruk banget. Aku sudah terbiasa tinggal di kota Xiang. Pas aku pergi berpetualang, rasanya kota ini sangat jauh lebih jorok dan buruk daripada kota Xiang. Tapi yang membuat aku bisa melewati semua kesulitan ini adalah Miss Darena. Lihat saja Nona Darena, hati aku yang tercemar ini pasti akan dipulihkannya. Namun ketika orang tersebut ingin bertemu Putri Darena, dia tidak diizinkan masuk. Paketnya diambil oleh penjaga kerajaan di sana. Darena, apa kamu benar-benar menyukai saudaraku? Kata wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Kaiselin, putri Grand Duke. Kita panggil saja Selin di sini. Ternyata Darena ini adalah anak pengusaha Suwolo bernama Darena. Kita panggil aja Darena. Dia anaknya Suwolo. Darena berkata, apakah kamu tidak malu mengatakan hal itu? Sekarang kembali ke topik utamanya ya. Ayahku sedang tidak ada di ibu kota. Bagaimana aku bisa memutuskan keputusan ini sendiri dan lain-lain? Aku ini belum dewasa. Dan karena apa kamu tiba-tiba datang ke sini? Kamu datang ke sini bukan hanya untuk mengobrol, bukan? Pasti terjadi sesuatu. Kamu memang mengerti. Aku dengan baik, kata Selin. Baru-baru ini penjual alat musik mengeluarkan gitar baru. Jika aku menggunakan gitar baru itu, aku pasti akan dihormati di acara pesta kerajaan tahun depan. Nona Darena, ayah adamu mengirimimu surat. Surat apa lagi ini? Dilihat surat tersebut ada permennya dan ada surat, ada bingkisan. Di sini Kaiselin mengambil permennya dan memakannya. Wow, sangat enak. Lalu setelah itu Darena membacanya. Ada apa Darena? Ayahandaku memintaku untuk membawa armadanya ke kota Xiang selama beberapa hari. Kota Xiang? Lalu kita diperlihatkan di kota Xiang. Di sini kota Xiang ada orang yang bertarung, saling tonjok-tonjokan. Sudah ada 7 atau 8 keributan dan semuanya karena hal sepele dan akhirnya menjadi perkelahian. Kakek memberitahu kepada Liu Feng, di mana mereka sekarang kakek?
Aku telah menghukum mereka berlari 2 putaran mengelilingi kota Xiang, biar mereka tidak punya energi untuk bertarung. Bagus sekali hukumannya. Di musim dingin, semua orang kebanyakan tidak memiliki aktivitas, dan mereka memutuskan untuk menyantai dengan cara berminum, sehingga mereka rentan membuat masalah ketika mabuk. Pikir Liu Feng. Aku mengerti. Sepertinya Liu Feng akan memunculkan ide-ide briliannya lagi. Lalu ia beranjak dari kursinya. Ani berkata, "Apa yang kamu lakukan, Yang Mulia? Ayo pergi, Ani, temani aku ke Institut Penelitian." Terlihat Institut Penelitian Kota Xiang yang Liu Feng dirikan. Di sana Liu Feng seperti mengajari orang-orang. Di dalam ruangan departemen penelitian, Liu Feng menggambar sebuah sarung tinju ke pengrajin kayu untuk membuat suatu hal di sana dengan foto. Lalu jadilah sarung tinju. Sarung tinju itu dikenakan Liu Feng. Ini lumayan bagus dan kerja bagus. Tuan, apakah sarung ini untuk sebuah pertarungan untuk mereka? Kata Ani. Hampir bisa disebut untuk sebuah pertarungan, kata Liu Feng. Dan sarung ini dinamai sarung tinju. Dan kamu akan tahu sebentar lagi, Ani. Terlihat di tengah-tengah kota Liu Feng, kerumunan orang di sana berkumpul. Di tengah-tengah mereka ada sebuah ring. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Yang Mulia mendengarkan kabar kalau baru-baru ini ada sebuah konflik di antara kalian. Dan kalian di musim dingin tidak memiliki aktivitas apapun. Maka dari itu, agar kalian mempunyai aktivitas pas di musim dingin seperti ini, Yang Mulia sekarang membuat sebuah acara. Penguasa kota memutuskan untuk mengadakan pertandingan tinju, dan kalian akan dapat hadiah jika menang. Namun mereka semua masih bingung bagaimana caranya. Terlihat Vegeta bertanya, "Pertandingan tinju, apakah itu sebuah pertarungan?" kata Goku. Ini agak sulit dijelaskan ya. Aku akan menunjukkannya secara langsung pada kalian tutorialnya. Lalu di sana skuad serigala dan juga kakak Newben bertarung. Lalu setelah itu terlihat skuad serigala kalah, bahkan hingga mental. Kakak Newben memberitahu orang-orang siapa yang ingin mendaftarnya. Yang mendaftarnya dapat hadiah loh. Tetapi Liu Feng melihatnya. Tidak mungkin ada yang mendaftarnya kalau tutorialnya seperti itu. Liu Feng menghampiri mereka semua. Semua orang yang hanya bisa mendaftar hanyalah warga sipil saja ya. Untuk mengikuti kompetisi ini, dan tenang saja. Seperti New Daxin X, pasukan militer, semuanya dalam tim keamanan tidak ada yang ikut ini. Hanya warga sipil saja. Dan ada hadiahnya loh. Juara ketiga mendapatkan 100 koin tembaga, juara kedua mendapatkan 1 koin perak, dan juara pertama akan mendapatkan 10 koin perak dan 1 buah piala. Wow, 10 koin perak. Aku ingin mendaftar, aku juga. Terbukalah tarung tinju di kota Xiang. Sekarang aku umumkan bahwa turnamen tinju kota Xiang yang pertama telah resmi dimulai. Liu Feng melihatnya dari atas bersama Suolo dan juga Toli. Di sini mereka mengobrol. "Yang Mulia, pemain mana yang kamu sukai? Bagaimana kita membuat taruhan?" Aku pikir nomor 7 lebih baik daripada nomor 10 ya. Nomor 7 adalah Goku. Nomor 10 ada Vegeta. Lagi pula gaya rambut kedua orang ini tidak terlihat seperti orang biasa. Dan pemain nomor 17 dengan kepala botak di sana. Ada Saitama juga dong yang ikut berpartisipasi dalam tinju kota Xiang. Dengan kepala botak dan jubahnya itu dia terlihat kuat loh. "Yang Mulia, aku belum pernah melihat pertarungan tinju seperti ini," kata Toli. Dan para peserta juga menggunakan nomor aneh. Liu Feng berkata dalam hatinya, "Kamu tidak berani bertaruh ya?" Setelah itu Paman Suolo ingin beli tiket untuk bertaruh. Aku ingin membeli tiket ya. Xiao Luffy, kemari, aku ingin taruhan." Ada Luffy juga di sana. Ternyata kota Xiang ini penuh dengan karakter-karakter anime. Lalu Luffy di sini berkata, "Baik," dan menghampirinya. "Aku ingin bertaruh untuk nomor 7, 10, 17. Rupanya penguasa besar Suolo bertaruh banyak ya hari ini." Luffy berkata, "Tuan Suolo memilih para peserta dengan sangat baik. Tetapi kami memiliki aturan. Setiap orang hanya dapat 1 taruhan saja." "Begitu," kata Yang Mulia. "Oh begitu, ya sudah, baiklah." "Baiklah Tuan Suolo, silakan klik cap jempol pada 2 kertas ini. Di sini kedua gambarnya sama persis. Apa ini?" "Ya,
Terima kasih pada kertas fotokopi yang dibuat oleh Yang Mulia Liu Feng. Dua catatan ini identik dapat ditulis, versi aslinya disimpan, dan versi salinannya dapat digunakan untuk menebus hadiah nantinya. Yang Mulia, kapan kertas karbon salinan akan tersedia di pasar besar? Kertas karbon ini masih dalam pencobaan. Ini harus membutuhkan banyak waktu sebelum dijual. Suolo berpikir, sebelumnya aku telah ditipu oleh pedagang asing dan tidak jujur merusak kwitansinya. Dan itu juga menyebabkan perusahaan yang bekerja sama denganku memiliki itikat buruk. Selama aku memiliki kertas karbon ajaib ini, kecelakaan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Lalu Liu Feng berkata, baiklah, aku akan menyuruh orang membawa sekotak kertas karbon ini, dan kertas karbon ini akan kuberikan satu set lengkap ya. Terima kasih Yang Mulia. Tori pun di sini ingin juga. Yang Mulia, aku juga menginginkannya. Baiklah, tetapi tidak murah. Tori dan Suolo berkata, apakah Yang Mulia menginginkan koin emas? Baiklah, aku akan membelinya seharga 1 koin emas, dan aku ingin membeli 10 paket. Liu Feng di sini heran. Baiklah. Apa-apaan harga yang gila ini? Padahal di dunia aku hanya membelinya beberapa yuan saja. Sudah kuputuskan, aku akan menjualnya di dunia ini. Padahal itu hanya kertas fotokopian doang dong. Hasil dari pertandingan sudah ada di sini. Pemenang dari pertandingan tinju pertama Kota Xiang dimenangkan oleh kakek Ying Yuezhang yang berusia 76 tahun. Cepat beri dia tepuk tangan, pemenang yang satu ini. Kakek-kakek dong yang menang. Lalu Suolo dan Tori pun kaget. Aku sudah salah menebak. Taruhanku kalah sia-sia. Lalu kita diperlihatkan di hutan lebat yang tertutupi salju. Di sana ada Avery. Avery berkata dalam hatinya, aku dapat sampai ke kota Dofang jika aku melewati hutan ini. Para tim investigasi kami mengatakan, di kota ini ada rasewannya. Harapan aku sih semoga Yang Mulia baik-baik saja. Terlihat di kota Dofang, pengusaha kota ingin menggali parit dan membutuhkan 300 orang kuat. Lalu rasewan di sana pun ikut serta dan bersemangat. Aku ikut juga, aku kuat, aku mau dong. Lalu mandor manusia di sini berkata, jangan dekat-dekat denganku. Para rasewan yang kotor lalu mencabuk mereka. Pergi sana kalian, sebagian dari kalian tidak bisa bekerja, tidak mampu bekerja, dan tidak akan mendapatkan gandum. Tuhan, aku mohon pilih aku bisa bekerja untukmu. Para rasewan itu mengemis kepada mandor tersebut. Di sini Avery melihatnya. Ini adalah kota Defeng ya? Kota Defeng seperti ini? Katanya ada rasewan di sana. Kota Defeng, kota perbudakan sekaligus kota favorit bagi penjual budak. Ternyata di sana para rasewan diperbudak. Avery kaget. Aneh, bukannya mereka seharusnya memasuki kota ya? Apa yang mereka lakukan di hutan belantara ini? Semuanya ke hutan belantara, para budak dan juga mandor itu. Ini dia, di sini. Apa yang akan dia lakukan ya? Kata rasewan tersebut yang bingung. Lalu rasewan tersebut pun dipanah. Saatnya pembantaian, kata para bangsawan tersebut. Mereka rupanya akan membunuh kita. Lari! Tikus, cepatlah lari. Membosankan jika membunuh tanpa perlawanan. Kaburlah! Dan ternyata kerjaan para bangsawan itu menghabisi para rasewan budak di sana tanpa belas kasihan. Terlihat di sana dia sangat senang karena semua rasewan telah mati. Lihatlah aku akan membunuh semua tikus-tikus ini. Ayahku pasti akan memujiku karena aku telah membunuh begitu banyak tikus-tikus ini. Kesal sekali lah Avery. Bajingan, para bangsawan ini membunuh nyawa seseorang seenaknya saja. Mengapa manusia itu begitu kejam? Sialan. Tetapi dari arah lain terdapat orang yang menunggangi kuda. Terlihat seperti rasewan. Apa yang terjadi? Lalu bangsawan tersebut diikat. Bukankah kamu sudah mengatakan sebelumnya, jika kita membunuh tikus-tikus rasewan ini, aku jamin tidak ada yang mengganggu. Kenapa sekarang ada yang mengganggu? Dan itu ternyata adalah rasewan anjing. Kirim barang-barang mereka ke rumah mereka dan katakan pada orang tuanya, jika ingin anaknya hidup-hidup, tebus nyawanya dengan harga 50 koin emas. Ya. Rasewan tersebut berkata, tempatkan mereka semua di ruangan bawah tanah ya. Ya. Dan bawa para bekas budak ini ke markas dan beri mereka makan. Dan kasih mereka pekerjaan yang masih tersisa dan tidak meninggal. Lalu kita diperlihatkan di dalam kerajaannya. Makanlah dan lalu bekerja. Apakah ini tempat memproduksi baju besi?
dan jumlahnya sangat banyak. Apakah mereka akan merencanakan sesuatu? Terlihat ras hewan diperbudak, tetapi mereka tak ada hubungannya kota Deveng denganku. Tujuanku kemari ingin mencari sang putri. Lalu terlihat kastil utama kota Deveng. Avery memasuki kastil itu dengan cara mudahnya. Dia bisa loncat-loncat dengan mudah. Mengapa penjaga-penjaga kota Deveng ini rata-rata ras hewan ya? Apakah penguasa kota ini mempunyai hubungan baik dengan ras hewan? Tapi kenapa ada ras hewan yang diperbudak di depan kerajaan, di luar dinding tersebut, dan dibunuh, dibantai habis? Ini sebenarnya ada apa sih? Lalu terdengarlah suara, "Berikan aku harta karun itu, dasar ras hewan bodoh." Suara ini terlihat bangsawan ingin mengambil sesuatu hal. Ini harta. Avery berkata, "Apakah itu buah terlarang?" Itu buah terlarang. Buah terlarang ini dapat memberi orang ketenangan setelah mereka menghirupnya. Jika kamu menelan buah itu, mungkin kamu akan menjadi gila kalau fisikmu tidak kuat. Ternyata buah itu adalah semacam narkoba di dunia isekai ini. Wah, aku melayang. Ras hewan di sini berkata, "Yang mulia, Anda terlalu banyak menghirup buah terlarang belakangan ini. Itu akan membahayakan dirimu. Dan selain itu, ada beberapa pengusaha yang ingin bertemu denganmu." Kamu saja yang menemui mereka. Buah terlarang ini sangat sempurna. Ketika para pengusaha itu datang, beri mereka sedikit hadiah buah terlarang ini ya. Baik. Lalu terlihat ras hewan itu sepertinya ras hewan singa. Dia adalah mulia pangeran dari ras hewan kerajaan, adik laki-laki Raja Brutus. Tapi bagaimana mungkin? Ternyata ras hewan singa tersebut adalah adik laki-laki dari Raja Brutus. Avery yang melihatnya kaget. Bukankah dia tidak ada yang mengatakan kalau Pangeran Deus ini tidak keluar dari kerajaan Brutus? Mengapa dia bisa di sini dan muncul di sini? Apakah sang putri bersamanya juga? Dan ras hewan tersebut bernama Deus. Deus di sini menemui Grant. Dan dimana Grant ini adalah penjaga Baron Omar kalau kalian masih ingat di part sebelumnya. Tampaknya sebentar lagi kota Daofeng ini akan jatuh ke tangan Anda ya, Pangeran Dis. Ini berkatmu karena kamu telah membawa buah terlarang ini. Ternyata dia bermain politik di sana. Dis di sini adalah pangeran dari kerajaan Brutus, adiknya dari raja. Dia menginginkan kerajaan ini, makanya bangsawan di sana diberikan buah terlarang atau semacam narkoba supaya Dis nanti bisa ngambil alih kerajaan ini. Tiba-tiba Grant menyerang. Siapa di sana? Ternyata ia mengetahui ada Avery di sana. Lalu beradu pedanglah Grant dan Avery. Setelah itu, di sini mereka pun akhirnya sama kuatnya. Rupanya ada seseorang manusia yang bisa menahan serangan dari pedangku ini ya. Siapa orang ini? Dan apa hubungannya dengan Pangeran Dis? Terlihat bingunglah Avery. Dan juga bingung. Ras hewan ini sangat kuat dibandingkan dengan yang pernah aku lawan sebelumnya pas melawan kota Xiang. Lord Dis, apakah kamu akan memerintahkanku untuk membunuhnya? Lord Dis di sini berkata, "Apakah kau Avery?" Avery menjawab, "Dis, apakah yang mulia putri ada di tanganmu? Cepatlah kembalikan yang mulia putri." Grant pun pergi karena ini masalah pribadi. Ini masalah pribadi yang mulia. Kalau begitu aku akan pergi dulu ya. Lalu di sini Dis berkata, "Avery, apakah kamu tidak mengerti? Berhentilah bicara omong kosong dan serahkan peta itu. Aku ingin harta itu." Bagaimana dia bisa mengetahui kalau peta itu ada? Ya, peta itu adalah peta dari kerajaan Brutus. Ketika es dan salju melanda tahun lalu, Raja tahu bahwa dia tidak bisa menjaga kerajaan Brutus dan memindahkan semua aset hartanya ke tempat bendahara atau ke tempat misterius. Dia menggambar peta tempat harta itu berada dan memberikannya kepada putri kecil kesayangannya. Secara logis rahasia ini seharusnya tidak diketahui oleh Dis. Tapi mengapa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, kata Avery. Berhentilah berpura-pura. Barang-barang milik anak itu selalu disimpan olehmu. Peta itu pasti ada di sampingmu kan? Dan bersamamu. Selama aku memiliki harta itu, kata Dis, dan memiliki prajurit elit yang bawa dari Daofeng, aku nantinya bisa bersaing dengan kerajaan Yinglao. Apakah kamu tidak ingin melihat kerajaan ras hewan bangkit lagi? Avery, berikan petanya pada aku. Membangkitkan kerajaan Brutus, ya aku pikirkan hanyalah khayalanmu saja. Dan lagi, kamu ini hanya haus dengan kekuasaan saja. Lord Dis berkata dan berteriak, "Hei, apa maksudmu? Tangkap dia. Tangkap aku jika kamu bisa," kata Avery. Setelah itu terlihat Avery kabur dengan cara menerobos dinding kerajaan di sana.
kejar dia. Aku ingin dia hidup-hidup dan aku harus mendapatkan peta itu. Gran di sini ternyata menguping pembicaraannya. Sangat menarik. Aku tidak berharap bahwa Brutus yang telah kehilangan negaranya memiliki harta. Jika kita bisa mendapatkannya, maka tujuan kita akan melangkah lebih jauh lagi. Dan itulah part kali ini. Kita diperkenalkan oleh kerajaan Brutus, di mana kerajaan Rasewan yang telah runtuh gara-gara badai salju setahun yang lalu. Kerajaan dari beberapa wilayah, bahkan kota Xiang itu sendiri terlibat dalam politik dan perang tersebut. Kita lanjut di next waktu. Bye-bye semuanya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.